Shalom saudara semua, perkenalkan nama saya Hoki Asrudewo dengan NIM 23000085 dari Program Studi Industri Pariwisata Kampus Daerah Sumedang. Dan pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai apa itu Marketplace Ministry. Tetapi sebelum kita mulai ke dalam pembahasan kita, mari kita berdoa untuk meminta pertolongan Tuhan. Tuhan, terima kasih Engkau telah berkati kami sepanjang hidup kami, Bapak. Pada kesempatan kali ini kami ingin belajar mengenai apa itu Marketplace Ministry. Kiranya Tuhan menyertai dan membimbing kami agar apa yang kami pelajari pada hari ini dapat menjadi bekal di kemudian hari, Bapak. Terima kasih Tuhan. Dalam namamu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, kita mulai aja. Mungkin saudara-saudara ada beberapa yang asing dengan istilah marketplace ministry ini. Karena buat saya pribadi pun saya cukup asing dengan istilah marketplace ministry. Tetapi ketika saya coba untuk menggali lebih dalam, ternyata marketplace ministry ini adalah bagaimana kita sebagai orang Kristen dapat bersaksi atau menjadi kesaksian di tengah tempat kita bekerja atau tempat kita belajar. Di Alkitab, Yesus itu sering sekali digambarkan menghargai marketplace. Menghargai dengan bukti bahwa dari 52 perumpamaan yang Yesus sampaikan, 45 diantaranya berkonteks di lokasi pekerjaannya. Lalu bentuk-bentuk kata bekerja atau work itu disebutkan lebih dari 800 kali di Alkitab. Lalu dari 132 penampakan publik Yesus, 122 diantaranya berada di workplace juga atau lokasi pekerjaan. Dan dari 40 mukjizat yang ada di kitab Kisah Para Rasul, 39 diantaranya ada di workplace pula. Lalu di Alkitab pun ada beberapa ayat yang menjelaskan bahwa pekerjaan kita di dunia ini sangat berharga di mata Allah, gitu ya. Yang pertama dari 1 Korintus 3 ayat 12-15 di mana dijelaskan bahwa di kemudian hari pekerjaan-pekerjaan kita akan dinilai dan kita akan diberi upah sesuai dengan apa yang kita lakukan. Dan Yesus sendiri pun adalah seorang yang suka dengan pekerjaan. Jadi apa yang kita lakukan di dunia ini, semuanya berharga di mata Tuhan. Ada beberapa miskonsepsi yang sebenarnya salah ya, beredar di kehidupan sehari-hari kita di masyarakat. Padahal Allah itu ingin aturannya itu ada di setiap dimensi kehidupan kita, manusia ya. Jadi di sini mengambil ayat, contohnya dari Kejadian 1 ayat 26-28, mengisahkan bagaimana manusia itu diciptakan Allah segambar dan serupa, yang mana Allah memberikan kita kekuasaan atas segala ciptaan lainnya gitu. Ada 4 misbeliefs yang mematikan ya. Misbeliefs itu kepercayaan yang salah yang cukup mematikan. Yaitu yang pertama adalah Tuhan memberikan sekat antara pendeta dengan orang awam. Lalu yang kedua, gereja itu hanya bisa ada di bangunan yang kita sebut dengan bait Allah. Lalu yang ketiga adalah orang-orang yang bergabung dalam sebuah bisnis atau sedang bisnis gitu, tidak bisa sespiritual orang yang melayani di gereja. Dan yang keempat, peran utama Kristen yang ada di marketplace itu mengolah uang, menghasilkan uang untuk support visi dari mereka yang ada di pelayanan. Jadi sebenarnya 4 miskonsepsi ini cukup mematikan karena dapat memecah antara kita umat Kristen. Lalu sebenarnya pertanyaan utama adalah bagaimana kalau sanksi dalam kehidupan sehari-hari. Sering dijelaskan tersebar di Alkitab bahwa kita yang pertama harus berdoa dan berdoa. Di sini Tuhan di Yeremia 29 ayat 7 Tuhan kita harus berdoa dan berusaha, di mana Tuhan menempatkan kita, karena doa kita untuk kota itu bisa membuat kota itu menjadi sejahtera dan berdampak langsung pada kesejahteraan kita sendiri. Lalu untuk menjadi saksi pun kita harus menjadi peacemaker, bahwa kedamaian tertulis dari Matius 5 ayat 9. Lalu di Kolose 3 ayat 23 mengatakan kita harus melakukan semuanya dengan sepenuh kemampuan kita, segenap hati kita harus melakukan yang terbaik untuk kita. Lalu di 1 Timotius 4 ayat 12 mengatakan kita harus menjadi teladan agar kita bisa bersaksi melalui perkataan, tingkah laku, kasih, kesetiaan, dan kesucian. Lalu di Matius 22 ayat 39 itu kita tuntut untuk menunjukkan kasih. Ya, jadi di Matius ini Allah mengatakan bahwa hukum yang kedua adalah kasihilah sesama manusia seperti dirimu. Dengan itu kita dapat bersaksi kepada masyarakat. Lalu dari Amsal 19 ayat 22 kita diajarkan untuk setia dan jujur, karena 2 hal inilah yang penting dimiliki oleh seseorang dalam bersaksi dan bekerja. Lalu 1 Petrus 2 ayat 11-12 mengatakan bahwa kita juga harus menunjukkan perbuatan-perbuatan baik dan tidak perbuatan-perbuatan daging, sehingga apa yang kita lakukan itu dapat berkenan di mata Allah, juga menjadi contoh dan teladan bagi sekitar kita. Lalu di Alkitab sendiri pun ada beberapa teladan tokoh yang dijadikan Tuhan sebagai pedoman bagi kita umatnya. Yang pertama adalah Yusuf. Seperti yang kita tahu, Yusuf adalah seorang yang dibuang oleh abang-abangnya, tetapi ia berhasil menjadi raja karena ia bersungguh-sungguh dalam pekerjaan dan juga ia mengandalkan Tuhan dalam setiap yang ia lakukan. Lalu pada
tokoh yang kedua itu ada Daniel. Seperti yang kita tahu, Daniel adalah seorang yang taat, sangat taat kepada Tuhan, bahkan di tengah-tengah orang-orang yang tidak percaya pada saat itu. Sehingga ia terus bertekun dalam pekerjaannya dan terus mengandalkan Tuhan, sehingga pada saat itu kerajaan yang dipimpin oleh Raja Darius disuruh untuk tunduk kepada Allahnya Daniel. Secara tidak langsung, Daniel dengan kesungguhannya dapat bersaksi bahwa Allah yang dia sembah adalah Allah yang benar. Lalu pertanyaan kedua adalah bagaimana caranya agar terus membawa pengaruh baik dan menjadi saksi. Pertama adalah hidup bersekutu dengan Allah, tertulis dari Yohanes 15 ayat 5. Kita tidak bisa hidup yang tidak bersekutu dengan Allah, karena Allah adalah sumber dari segalanya. Lalu yang kedua adalah mengikuti Allah, juga tertulis di Yohanes 8 ayat 12, di mana Allah itu adalah terang. Kita tidak bisa kemana-mana selain berjalan bersama Allah. 2 Timotius 3 ayat 16-17 mengatakan bahwa semua tulisan yang diilhamkan Allah itu bermanfaat untuk mengajar, juga menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan mendidik orang dalam kebenaran. Yang kemudian tiap-tiap manusia kebanyakan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Sedikit penutup dengan quotes dari seorang Martin Luther King Jr. Intinya adalah kita sebagai manusia harus mampu melakukan semuanya dengan sepenuh hati dan sepenuh jiwa kita. Kita melakukan semuanya dengan tidak bersungguh-sungguh dan dengan penuh rasa syukur. Sama seperti perumpamaan yang diberikan oleh Martin Luther King, jika kamu menjadi penyapu jalan, kamu harus dengan penuh profesionalitas, seperti Michelangelo melukis, Beethoven bermain musik, atau Shakespeare menulis puisi. Jadi apa yang kita lakukan sungguh-sungguh indah dan bernilai di mata Allah. Mungkin sekian materi yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kiranya apa yang kita pelajari bersama-sama di hari ini dapat menjadi bekal yang berguna bagi kita di hari masa yang akan datang. Sebelum kita menutup pertemuan hari ini, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Kau telah menyertai kami dan melindungi kami dalam pembelajaran ini. Tuhan, Kau membimbing kami, kiranya Engkau terus mengingatkan kami Bapa mengenai pentingnya kami untuk bersaksi di lingkungan kami, agar kemudian nama-Mu semakin termuliakan. Terima kasih Tuhan, dalam Kristus Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya, amin. Terima kasih saudara-saudara semua.